Haleluya, haleluya. Oh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh memuji menyembah-Mu. Engkau terlalu baik, Engkau terlalu hebat dalam kehidupan kami. Engkau telah memelihara kami hari demi hari. Dan kami percaya hari depan kami pun ada penyertaan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami dan kami siap untuk mendengar karena firman-Mu adalah kehidupan, firman-Mu adalah jalan dan terang bagi kami sehingga kami tahu apa yang kami harus lakukan dan firman-Mu membuat kami semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom semuanya. Senang sekali bertemu dengan setiap saudara. Oh ya, sebelum saya lanjutkan firman Tuhan, saya ingin mendengar pendapat saudara untuk doa untuk mesbah doa ini. Saudara lebih suka kalau kita adakan lebih awal? Saudara nanti tulis di chat ya. Saudara pilih ya, jam 4:30, jam 5, 5:30, atau jam 6. Waktu Indonesia bagian Barat. Oke? Saudara tulis di chat dan saya akan melihat pilihan terbanyak. Firman Tuhan hari ini adalah tentang kekristenan adalah hubungan. Kita mungkin sering mendengar tentang hal ini, bahwa Kristen itu bukan agama. Tetapi kalau kita sekarang ada di Indonesia, kita ditanya agamamu apa, tentu kita berkata Kristen. Karena banyak agama hanya untuk supaya mereka tahu siapa kita, kepercayaan kita apa. Sekalipun sebenarnya Tuhan itu tidak pernah memberikan kita agama. Karena Tuhan itu hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Dan Yesus tidak pernah menciptakan agama, tetapi Dia menciptakan kita untuk menjadi anak-anaknya, karena Tuhan itu cinta. Cinta itu tidak bisa berdiri sendiri. Cinta itu harus ada yang dicintai. Baru cinta itu bisa termanifestasi. Cinta baru dikatakan cinta kalau cinta itu dimanifestasikan kepada seseorang, di mana orang itu bisa mencurahkan cintanya. Nah, itu sebabnya sampai Tuhan mengajarkan cinta terbesar adalah cinta dari seseorang yang rela menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya. Bahkan menyerahkan nyawanya untuk orang yang tidak layak untuk ditolong. Bahkan rela menyerahkan nyawa kepada musuh-musuhnya. Inilah cintanya Tuhan. Cinta yang luar biasa. Kekristenan bukan agama, melainkan sebuah hubungan yang sangat karib, sampai digambarkan hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan seorang bapak dan anak. Kemudian naik lagi menjadi sahabat karibnya, bahkan menjadi kekasih-kekasihnya. Tuhan itu menciptakan kita supaya Tuhan bisa memanifestasikan cintanya. Karena cinta tidak bisa berdiri sendiri. Cinta itu harus memiliki objek untuk dicintai. Itu sebabnya Tuhan itu menciptakan saudara dan saya itu untuk menjadi anak. Bukan hanya anak, setelah kita dewasa, kita menjadi sahabat. Setelah dewasa, kita menjadi mempelai. Dan menjadi istrinya. Luar biasa. Gak percaya? Kita baca di dalam Yesaya 54 ayat 5. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Jadi yang menjadi suamimu adalah Dia menjadikan engkau. Karena Tuhan itu ingin kita punya hubungan. Itulah kehebatan kekristenan. Itu sebabnya Yesus tidak pernah datang untuk memberi agama atau menciptakan agama. Kalau Tuhan menciptakan agama Kristen, artinya Tuhan bersaing dengan agama-agama lain. Tuhan bersaing dengan Allah-Allah yang lain. Pada kenyataannya tidak. Dialah satu-satunya Tuhan. Dialah satu-satunya Allah yang harus disembah. Dan semua yang ada di dunia ini adalah ciptaannya. Itu sebabnya Tuhan tidak perlu menciptakan agama. Sebuah hubungan itu selalu pasti ada komunikasi. Bahkan orang bisu sekalipun, dia bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Dan sekarang banyak manusia yang mau menjalin hubungan persahabatan dengan lumba-lumba dan binatang-binatang yang lain dengan cara apa? Mereka diajar berkomunikasi.
dengan bahasa-bahasa isyarat, sehingga antara manusia dengan binatang itu bisa berkomunikasi. Karena hubungan selalu dimulai dengan komunikasi. Itu sebabnya Tuhan kita adalah Tuhan yang berbicara. Tidak mungkin ada sebuah hubungan tanpa komunikasi. Hubungan tanpa komunikasi itu bukan sebuah hubungan. Dan kalau hubungan harus ada komunikasi, itu sebabnya Tuhan kita adalah Tuhan yang berbicara sampai hari ini dan sampai selama-lamanya, sampai kita di surga. Kemudian kita melihat di dalam Kejadian 3 ayat 9 sampai 13. Dikatakan begini, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan." Nah, kita tidak sedang berbicara tentang mereka mau memakan pohon pengetahuan, tentang ular, tidak. Tetapi saya mau tunjukin betapa Tuhan kita itu suka untuk berbicara kepada kita. Sehingga pada waktu dia menciptakan manusia, Tuhan langsung berkomunikasi dengan manusia. Dia tidak duduk di tahtanya, diam, kemudian memberikan buku, Alkitab, peraturan-peraturan, apa yang tidak boleh, apa yang boleh, apa yang harus dia lakukan, dan sebagainya. Begini nanti berdosa, begini nanti benar. Dan Tuhan hanya bertata di surga, cuma sibuk nyatet centang-centang. Lalu Tuhan menulis agama apa yang dia harus ikut. Tidak seperti itu, karena Tuhan mula-mula menciptakan manusia untuk menjadi anaknya. Itu saja, menjadi anaknya. Dan mereka bisa berkomunikasi dengan Tuhan, punya hubungan semakin lama, semakin mesra, semakin ada keintiman, semakin unity, sampai tidak bisa terpisahkan. Makanya pernikahan itu adalah idenya Tuhan sebagai lambang sebuah hubungan yang tidak bisa diputuskan. Saking cintanya Tuhan dengan manusia, sampai Tuhan itu membuat hubungan antara saudara dan saya itu sampai ke level hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Makanya ada pernikahan anak domba yang artinya kita dengan Tuhan itu menjadi satu yang tidak bisa dipisahkan oleh kuasa apapun. Hubungan. Nah, makanya yang lebih suka untuk berbicara itu Tuhan. Manusia itu kan diciptakan tidak pernah tahu bahwa dia butuh komunikasi. Adam tidak pernah tahu dia butuh Hawa. Dia tidak pernah tahu dia membutuhkan Tuhan. Pertamanya kan dia tidak tahu apa-apa, dia diciptakan. Tuhan itu menciptakan karena memang punya visi untuk ada sebuah hubungan. Ada orang-orang yang dia cintai dan dia mendapatkan cinta dari orang yang dia ciptakan. Tapi karena Tuhan itu mau mendapatkan cinta yang murni, maka manusia diberikan hak untuk memilih. Memilih untuk mencintai Tuhan atau menolak dia. Tetapi yang kita mulai lihat, Tuhan pada awal penciptaan langsung berbicara kepada manusia. Karena Tuhan ingin menjalin hubungan. Hubungan ini bukan hubungan yang abstrak. Hanya sebuah kata-kata indah di Alkitab. Tuhan mau menjalin hubungan. No, karena hubungan tanpa komunikasi itu bukan hubungan. Contoh lagi, di dalam Kejadian 4 ayat 6-9. Ini berbicara tentang Kain. Bahkan pada waktu Kain berdosa pun, Tuhan datang untuk berbicara kepada dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Mari kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Ayat 9, firman Tuhan kepada Kain, "Di manakah Habel adikmu itu?"
Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Saudara, ini komunikasi. Sebuah hubungan, ada komunikasi. Komunikasi itu harus dua arah. Inilah hubungan. Tapi kalau hanya pihak Tuhan berbicara, itu bukan sebuah hubungan. Tuhan bicara lewat Alkitabnya, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kamu harus ikut agama A, agama Kristen adalah agama yang benar, karena ini adalah agama yang diridhoi oleh Tuhan. Terus banyak aturan, itu bukan hubungan. Itu bukan komunikasi. Karena hanya satu arah, itu artinya kamu mendapatkan aturan-aturan, tapi bukan komunikasi. Tapi Tuhan kepada Adam berbicara. Kamu kok tahu kalau kamu telanjang? Adam menjawab, ya karena perempuan yang kamu berikan kepadaku di sisiku ini loh, yang ngasih buah pengetahuan itu, jadi ku makan. Terus Tuhan itu kayak seorang bapak kepada anaknya. Tuhan berbicara kepada Hawa, apakah yang telah kamu perbuat itu? Enggak cuma langsung, kalau gitu kamu masuk neraka, kamu dibuang. Enggak, ada komunikasi. Tuhan berkata kepada Hawa, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan. Nah, ini komunikasi. Karena Tuhan mau ada hubungan. Itu sebabnya kalau saudara ingin punya hubungan yang intim dengan Tuhan, banyak komunikasi dengan Tuhan. Banyak berbicara kepada Tuhan. Tidak hanya lewat doa, tetapi dalam perjalanan. Waktu saudara masak, waktu saudara mandi, waktu saudara duduk, saudara selalu ingat Tuhan. Saudara selalu ajak komunikasi Tuhan. Semakin banyak komunikasi, semakin erat hubunganmu dengan Tuhan. Saya kalau dengan seseorang, kalau dia tuh dengan saya itu suka ngorek-ngorek, saya orangnya sebenarnya terbuka. Orang itu tanyalah inilah itu. Tetapi kalau dia sendiri tidak mau terbuka kepada saya, sementara dia selalu bertanya tentang saya, tentang hidup saya lah, inilah itulah, kayak kepo banget, kepengen saya terbuka segalanya. Tetapi kalau orang itu sendiri tidak mau terbuka, maka saya tidak mau terbuka kepada dia. Berarti dia tidak membuka dirinya untuk menjalin hubungan dengan saya. Ada dulu orang selalu tanya, oh ini tuh gimana ya, itu gimana ya, ini aduh kalau tanya itu selalu terus tapi kalau dia ditanya, ya rahasialah, ditanya rahasialah. Sehingga kemudian saya katakan, loh kamu semuanya rahasia, ngapain kamu tanya-tanya tentang saya? Kalau kamu rahasia, jangan pernah tanya kepada orang dan memaksa orang untuk tidak punya rahasia. Karena orang yang tertutup tapi menuntut orang lain terbuka, dia hanya ingin kita ini jadi sahabat dia, tapi dia tidak pernah menyerahkan dirinya menjadi sahabat kita. Nah, kalau kita pun mau punya hubungan dengan Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan, semakin akrab, maka berbicaralah. Tidak hanya saudara membangun kehidupan doa. Doa itu bukan hanya meminta. Meminta itu bukan sebuah komunikasi. Bukan nggak boleh, saudara berhak meminta karena saudara anak. Ayat firman Tuhan sangat banyak mengajar kita untuk meminta. Bahkan salah satu ayat firman Tuhan berkata, kamu tidak pernah meminta kepadaku, mintalah dalam namaku, supaya penuh sukacitamu. Jadi tambah disuruh Tuhan untuk meminta. Karena Tuhan itu mau tunjukin hubunganku dengan kamu itu bukan hanya sekedar Tuhan dan manusia, tetapi aku ini Bapak, kamu anak, kamu tuh berhak minta apa saja kepadaku. Selama itu tidak untuk kejahatan, selama itu tidak untuk membuat kamu berdosa, selama permintaanmu bukan untuk keegoisan, aku tidak segan-segan untuk menjawabnya. Nah, kalau Tuhan yang rindu berbicara kepada kita, lebih rindu Tuhan berbicara kepada kita daripada kerinduan kita sendiri. Karena Tuhan yang pertama-tama menciptakan sebuah komunikasi kan. Jadi saudara harus percaya bahwa Tuhan itu selalu bicara. Masalahnya saudara yang tidak mendengar. Itu sebabnya jangan gini, kenapa Tuhan tidak pernah berbicara kepadamu? Enggak, saudara selalu minta kepada Tuhan, Tuhan buat aku peka, sehingga waktu engkau berbicara kepadaku, aku mengerti, aku mendengar, aku paham. Kita lihat juga di dalam, kayak tadi dengan Kain aja, Tuhan kan nggak cuma berkata, apakah mukamu tidak berseri-seri jika engkau berbuat baik? Itu sebenarnya Tuhan itu sedang memberikan teguran. Tapi si Kain cuekin aja. Kenapa? Karena Tuhan itu seringkali hadir, nggak cuma sebagai Tuhan. Kalau cuma datang sebagai Tuhan, ya mungkin Kain langsung ketakutan atau langsung mati, ya kan? Tetapi Tuhan itu datang itu seperti seorang bapak, cuma memberikan teguran. Apakah mukamu tidak berseri-seri kalau kamu berbuat baik? Yang kedua, waktu Tuhan berkata, di mana Habel? Kain itu menjawab loh,
Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Nah, ada komunikasi, ada pembicaraan. Makanya kekristenan mengajar kita berdoa, bukan doa hafalan. Makanya banyak orang yang bangga bisa mungkin sembahyang atau doa berkali-kali karena hafalan. Hafalan itu bukan komunikasi. Kalau misalnya saya berbicara kepada bapak saya, selamat pagi, bapak saya belum jawab, saya sudah pergi. Pokoknya saya sudah ngomong selamat pagi. Kemudian saya pergi ke sekolah. Saya mau pergi dulu ke sekolah. Nanti datang selamat siang. Karena hafalan itu bukan komunikasi. Itu sebabnya kita sering berbicara apa saja dapat kau ceritakan kepada Tuhan. Saya itu dari kecil suka komunikasi dengan Tuhan itu dengan pertanyaan-pertanyaan. Kayak dulu misalnya, Tuhan, Tritunggal itu kok bulat ya? Aku kok gak ngerti sih. Tritunggal itu kayak gimana sih? Suatu saat Tuhan jelasin. Dan seringkali nanti Tuhan itu akan memberikan jawaban-jawaban kepada kita karena Tuhan suka berkomunikasi. Bukankah kepada Abraham juga Tuhan berkomunikasi? Bukan hanya pada waktu Abraham berdoa negosiasi tentang Sodom dan Gomora supaya tidak dihancurkan karena Abraham tahu ada ponakannya di sana, yaitu Lot. Tetapi pada waktu Tuhan berbicara tentang rancangannya kepada Sarai, Tuhan itu juga berbicara kepada Abraham. Di dalam Kejadian 17 ayat 15 berkata begini, selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja bangsa-bangsa akan lahir padanya. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianmu dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Wow. Tuhan itu berbicara kepada Abraham. Abraham itu bisa berbantah-bantah, Abraham bisa negosiasi. Tuhan kenapa nggak Ismail aja sih yang jadi ahli waris? Oh enggak. Anak perjanjiannya itu bukan Ismail, tetapi dari istrimu Sarah. Nanti anak itu kamu namai Isa. Jadi ada komunikasi. Hebat kan Tuhan kita? Tuhan itu tidak datang memberi agama dan memberikan aturan-aturan, tetapi Tuhan datang dalam keberadaannya. Makanya waktu Yesus datang, dia tidak membawa kitab, dia membawa dirinya. Karena ini ada sebuah hubungan. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir lah, perjalanan anak-anak Tuhan, itu Tuhan selalu hadir. Baik lewat tiang awan, tiang api, malaikat, Tuhan datang lewat mimpi, penglihatan, Yesus datang, sekarang Roh Kudus yang datang. Sebuah hubungan. Makanya kalau ada agama lain yang bertanya, kenapa Yesus tidak membawa kitab? Ngapain bawa kitab? Karena Yesus datang kepada umatnya, ya dirinya sebagai Bapa. Kok kitab? Kalau kitab nggak bisa diajak bicara. Tuhan Yesus yang datang. Tuhan orang Kristen itu gak pernah mau jauh dari anak-anaknya. Dari zaman Adam sampai Abraham, sampai bangsa Israel, Isa, Yakub, Yusuf, Musa, zaman rasul-rasul, Tuhan kita itu selalu hadir bersama kita. Namun hubungan yang karib itu terputus karena dosa, karena gelap dan terang, dan tidak dapat disatukan. Itu sebabnya kalau kita mau punya hubungan yang karib dengan Tuhan, selalu beresin dosa. Makanya kalau kita hidup dalam pertobatan, semakin hari kita menjalin hubungan dengan Tuhan, disertai dengan pertobatan, maka kita itu yang namanya terus naik ke gunung Tuhan. Makanya kita bisa semakin intim, semakin akrab, semakin lengket dengan Tuhan. Makanya Mazmur 24 ayat 3-4 berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Yaitu orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan kemuliaan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudara, kalau saudara ingin punya hubungan yang intim dengan Tuhan, dari anak sampai menjadi sahabat, kekasih, sampai mempelai atau menjadi istrinya, beresin dosa. Makanya hidup dalam pertobatan. Jangan terus jadi orang yang jahat dan menikmati dosa. Orang yang intim dengan Tuhan tidak mungkin hidupnya terlunta-lunta. Karena
Alkitab berkata orang yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, Tuhan itu sumber hikmat. Dia itu terang, maka saudara akan penuh hikmat dan ada terang, sehingga tidak pernah ada jalan yang gelap di hadapan saudara. Amin. Sekali lagi, karena Tuhan yang ingin berkomunikasi dengan kita, kalau saudara ingin berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan sambut dengan baik nggak? Sangat disambut dengan baik. Itu sebabnya tulis, Tuhan suka dengan hubungan. Kedua, Tuhan suka berkomunikasi dengan kita. Ketiga, itu sebabnya Tuhan masih berbicara. Yang keempat, dosa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Yang kelima, kalau mau intim dengan Tuhan, bereskan dosa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami mau Tuhan Yesus, hubungan kami dengan Engkau terus dipulihkan. Semakin intim dan semakin intim, bukan hanya sebagai anak, tetapi sebagai sahabat, kekasih, dan mempelai. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tolong kami kalau ada pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan di hati kami, di kelakuan kami, tegur kami sehingga kami hidup di dalam pertobatan. Karena kami mau terus naik ke gunung-Mu yang kudus. Karena kami tahu, kami percaya firman-Mu yang berkata bahwa orang yang naik ke gunung kudus-Mu lah yang akan menerima berkat Tuhan dan keadilan Tuhan yang menyelamatkan kami. Kami berdoa untuk semua yang ikut mesbah doa hari ini. Tuhan, Engkau yang menjamah setiap hati, sehingga kami semuanya yang hadir dipulihkan hubungan kami dengan Tuhan. Hubungan-hubungan yang rusak dengan Tuhan dipulihkan, bersihkan semua yang hadir dengan kuasa darah-Mu, sehingga dosa mereka dibersihkan, pelanggaran-pelanggaran mereka diampuni, sehingga mereka bersih dan layak untuk berdiri di hadapan Tuhan, di gunung-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu lagi besok pagi di Mesbah Doa jam 6 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati. Jadikanku hamba yang